Hormat, kami undang untuk memberikan sambutan serta orasi ilmiah Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, kepada Bapak Profesor Bambang Permadi Brojonegoro PhD. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Pak Rektor Universitas Indonesia, Ketua MBA, Ketua dan anggota Senat Akademik, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, para kepala LPNK yang hadir, dan tentunya Bapak Dekan FMIPA beserta jajaran dan sivitas akademika FMIPA yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-60 FMIPA Universitas Indonesia. Dirgahayu ke-60 untuk FMIPA Universitas Indonesia, dan juga atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh FMIPA kepada ayah saya, almarhum Profesor Dr. Insinyur Sumantri Brojonegoro, yang kebetulan selain menjadi rektor UI pada waktu itu juga sempat menjadi dekan dari FMIPA UI sekitar tahun 65-66. Ini adalah suatu hal yang membanggakan. Pada usia ke-60 FMIPA sudah mencatat begitu banyak kemajuan seperti dilaporkan baik oleh pejabat dekan maupun oleh Pak Rektor barusan. Nah, apa yang dilakukan oleh FMIPA tentunya sejalan dan merupakan fundamental penting bagi tugas kami di Kemenristek BRIN. Kalau saya bisa share screen di halaman 3, tugas kami pada intinya adalah melakukan integrasi dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, atau yang sekarang singkat PERJIRAP, serta mengintegrasikan invensi dan inovasi. Seperti disampaikan Pak Rektor tadi, FMIPA jelas posisinya adalah sebagai basic research untuk yang melakukan penelitian dasar. Jadi memang yang sangat diharapkan dari Bapak Ibu di FMIPA adalah invensi atau temuan yang berhasil dilahirkan dari penelitian. Namun tentunya dalam kondisi di mana dunia ini sangat dinamis dan kita saat ini sedang berhadapan dengan pandemi, dan setelah pandemi ada kemungkinan akan lahirnya suatu kondisi baru yang kita sebut sebagai new normal, adaptasi kebiasaan baru, atau dalam istilah kami less contact economy dan less contact society. Maka kiprah dari FMIPA sebaiknya juga didorong lebih ke hilir. Nah, untuk bisa mendorong lebih ke hilir, satu persyaratan yang barangkali penting untuk FMIPA adalah bekerja sama dengan bidang lain, atau dalam konteks UI bekerja sama dengan fakultas lain. Karena kalau saya boleh ambil contoh dari universitas lain di Indonesia, seorang guru besar FMIPA dari UGM bekerja sama dengan kedokteran, ya, dengan dokter yang berasal dari FK UGM, berhasil melahirkan alat yang mudah-mudahan bulan depan bisa dipakai secara massal, yaitu Genos atau alat deteksi nafas untuk identifikasi COVID-19. Dan itu dilakukan karena si profesornya, Prof. Kuat itu adalah profesor fisika dari UGM, tetapi tentunya dengan ilmu fisikanya beliau hanya bisa mengembangkan artificial intelligence dan sistem sensor terutama yang untuk mendeteksi COVID-19. Tetapi detailnya itu yang dilakukan oleh partnernya yang berasal dari Fakultas FMIPA sebagai bagian dari akademisi di dalam triple helix. Pertama adalah memastikan ada kerjasama yang baik, sinergi yang baik, kolaborasi yang baik dengan bidang-bidang lain. Riset pada hari ini tampaknya tidak bisa lagi dikerjakan dengan sendirian secara individual maupun hanya memperhatikan satu bidang ilmu. Komplikasi dan permasalahan dunia memaksa kita semua untuk lebih berkolaborasi dan bersinergi.
tidak terkecuali tentunya FIPA ini. Karena itu dalam konsep triple helix tadi yang sempat disebut oleh Pak Rektor, di mana tugas kami adalah memastikan adanya komunikasi dan interaksi yang baik serta kerjasama yang baik antara akademisi dan industri. Makanya saya harapkan teman-teman FIPA benar-benar fokus kepada upaya melahirkan invensi dan kemudian dalam prosesnya bekerja sama dengan pihak lain, terutama bidang lain dan juga baik sesama UI maupun juga di luar Universitas Indonesia. Nah, tetapi juga jangan dilupakan bahwa hasil invensi atau temuan tersebut kalau bisa direalisasi, ya, karena saat ini kalau kita bicara relevansi dari ilmu pengetahuan, maka masyarakat secara umum tentunya membutuhkan output dari apa yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitian. Dan yang bisa diterima oleh masyarakat adalah hasil penelitian yang sudah direalisasi dengan melibatkan dunia usaha, khususnya sektor industri. Tadi Pak Pejabat Dekan melaporkan mengenai kerjasama dengan berbagai industri yang tentunya kami sangat apresiasi, karena itu adalah langkah awal untuk mendekatkan terutama akademisi dengan industri. Nah, ini satu hal yang kami pelajari selama masa COVID. Bapak Ibu akademisi peneliti tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh berjarak dengan dunia industri, karena jarak yang ada selama ini adalah penyebab kenapa mungkin riset kita banyak yang berhenti di prototype atau di output atau report dari risetnya, dan kurang sekali yang bisa dibawa ke skala industri dan apalagi skala komersialisasi. Nah, tentunya kalau mendengar kata komersialisasi, kadang-kadang sebagian dari kita melihatnya negatif. Tetapi marilah kita lihat komersialisasi itu sebagai sebenarnya bentuk apresiasi terhadap jerih payah kerja keras yang sudah dilakukan dari sejak dulu, dari sejak riset dasarnya ke riset terapan sampai mungkin teknologi readiness level yang ke-6, dan kemudian didorong terus sampai ke teknologi readiness level ke-9 dan bahkan loncat masuk ke industrial readiness level dan tentunya kemudian ke komersial. Jadi triple helix memang kunci buat kita agar inovasi di Indonesia itu makin berkembang, karena kita harus juga perhatikan masyarakat sangat menunggu hasil inovasi dari dalam negeri, dan secara ekonomi Indonesia perlu berubah dari negara yang saat ini masih mengandalkan sumber daya alam menjadi negara yang berbasis inovasi. Nah, tetapi hal yang kelihatannya ideal tersebut hanya bisa dicapai kalau triple helix ini berjalan mulus. Dan tugas kami di Kemenristek BRIN untuk memastikan hubungan akademisi dengan industri bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kalau dilanjutkan di halaman berikut, bukti dari kolaborasi dan sinergi yang memang sangat dibutuhkan itu kami sudah rasakan, ya, ketika membentuk konsorsium riset dan inovasi COVID-19, di mana di situ yang dilibatkan bukan hanya beberapa individu atau beberapa institusi, tapi kita langsung istilahnya keroyokan. Ya. Jadi tentunya ada pemerintahnya. Pemerintahnya pun kita pastikan tidak cukup hanya Ristek, tapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, ya, karena kita ingin hilirisasi bisa berjalan dengan mulus. Nah, kemudian dari sisi akademisinya kita libatkan berbagai universitas, dan tidak hanya mungkin fakultas kedokteran, tapi juga melibatkan termasuk fakultas teknik, fakultas MIPA, ya, farmasi, dan juga fakultas lainnya yang relevan. Nah, sehingga dengan proyek tersebut, maka dunia industri pun tertarik untuk masuk. Di situ dunia industri langsung terlibat, baik yang swasta maupun yang BUMN. Dengan adanya konsorsium tersebut, maka proses litbang jirap bisa berjalan lebih lancar, karena memang dalam konteks COVID ini kecepatan atau waktu yang sangat pendek itu sangat dibutuhkan untuk segera melahirkan inovasi. Dan alhamdulillah begitu banyak inovasi yang sudah dilahirkan dengan konsorsium tersebut. Ya. Nah, beberapa contohnya halaman berikut kegiatan konsorsium. Ya. Ini
secara umum misalkan mengenai pencegahan, ya kemudian screening dan diagnosis, terapi dan obat-obatan, dan juga ada yang berkaitan dengan sosial humaniora. Ya. Dan kalau diperhatikan di sini jelas fakultas seperti FIPA UI bisa berkiprah lebih banyak, ya karena misalkan obat-obatan, ya kita bicara mengenai bagaimana upaya kita melahirkan imunomodulator, ya suplemen untuk memperkuat imun kita terhadap COVID-19, ya. Belum lagi screening dan diagnosis, ya. Screening dan diagnosis menurut saya adalah salah satu area di bidang kesehatan yang sangat bisa melibatkan disiplin lain di luar kesehatan dan mempunyai prospek bisnis yang luar biasa, ya. Karena tentunya orang makin alert, ya semakin perhatian terhadap masalah kesehatannya sendiri, dan kadang-kadang mereka ingin melakukan pengujian secara mandiri, ya terhadap kondisi tubuhnya. Karena itu alat-alat seperti rapid test dan sejenisnya ini makin sangat dicari, ya yang bisa mendeteksi kondisi kesehatan kita. Nah, dari gambaran yang terlihat di screen ini, begitu banyak aktor yang terlibat sampai kepada rumah sakit, asosiasi profesi. Inilah upaya kami untuk menjalankan atau mengimplementasikan triple helix dalam kondisi yang real. Ya. Nah, kemudian kalau saya langsung lompat ke halaman 7, ya, maka inilah contoh beberapa produk yang sudah dilahirkan oleh konsorsium, dan beberapa ini adalah hasil kerjasama, tidak semata-mata hanya satu bidang atau satu, kadang-kadang bahkan lintas universitas, lintas bidang, ya. Jadi seperti rapid test, bahkan kemudian robot, ya. Nah kemudian juga bagi Bapak Ibu dari FIPA mengenai upaya kita sekarang sterilisasi misalkan, ya. Tentunya itu melibatkan baik zat kimia yang tentunya harus diperhitungkan secara akurat, ya agar bisa benar-benar membersihkan ruangan, tetapi bisa tetap menjaga atau tidak berbahaya untuk manusia misalkan. Ya. Kemudian ventilator, ya. Kemudian ada yang produk dari UI misalnya flow swab, ya untuk swab mengambil swab kita yang selama ini masih diimpor, ya. Kemudian juga mulai dipakai adalah pendekatan artificial intelligence. Jadi digitalisasi ternyata juga berperan penting untuk kita mendeteksi dan mengatasi COVID-19, salah satunya dengan artificial intelligence. Dan kemudian bagi teman-teman yang di biologi misalkan, ya sangat diharapkan tentunya lahirnya produk herbal kita yang tidak hanya untuk minuman seperti jamu, tetapi juga bisa menjadi OHT, obat herbal terstandar, dan lebih bagus lagi kalau bisa menjadi fitofarmaka, ya. Nah, ketika menjadi fitofarmaka, obat modern asli Indonesia, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus bekerja sama dengan fakultas lain, baik itu farmasi yang dulu merupakan bagian FIPA juga, kemudian juga dengan tentunya fakultas kedokteran maupun kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah contoh berbagai produk inovasi yang lahir, satu karena kebutuhan mendesak terhadap COVID, kedua bisa lahir cepat karena kolaborasi sinergi langsung antara pemerintah, para pelaku penelitian, akademisi, dan dunia usaha. Bagian dari konsorsium di halaman berikut, kami juga masuk kepada pengujian obat, ya. Memang di sini mungkin sekarang lebih banyak ke farmasi, tapi tentunya ini menjadi perhatian juga bagi kita semua, karena sampai vaksin yang memang benar-benar cocok itu bisa diberikan kepada mayoritas penduduk Indonesia. Demikian juga belum ada obat yang pasti untuk COVID, maka yang bisa kita lakukan adalah mencoba melakukan multi-center clinical trial untuk berbagai macam obat yang di luar negeri dianggap cukup efektif, paling tidak mengurangi penderitaan pasien COVID, dan juga terapi misalkan plasma konvalesen yang sekarang mulai banyak dicoba kepada pasien COVID dengan kategori ringan sedang, ya. Dan untuk bisa mendapatkan donor yang tepat, tentunya dilakukan berbagai proses penelitian yang lebih dalam sehingga lebih tepat sasaran, ya, antara
apa yang diberikan donor dan apa yang diterima oleh penderita dari COVID-19. Suplemen herbal imunomodulator di halaman berikut, ya. Saat ini tentunya momen terbaik, ya. Bapak Ibu tentunya paham bahwa obat-obatan yang beredar di Indonesia 95% bahan baku obatnya itu impor, dan bahan baku obatnya memang basisnya adalah kimia. Problemnya kita tidak punya pengolahan yang menghasilkan produk kimia yang dipakai sebagai bahan baku obat tersebut, ya, mengingat industri kimia dasar kita masih sangat terbatas dan tidak banyak turunan yang cocok untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat. Tetapi kita punya sisi lain suatu kekayaan yang luar biasa, karena Indonesia adalah yang terkaya di dunia untuk keanekaragaman hayati baik di permukaan maupun di laut, ya. Nah, karenanya dengan begitu banyak variasi dari keanekaragaman hayati tersebut, ini adalah tantangan, ya, buat teman-teman FIPA khususnya yang biologi mungkin, ya, untuk bagaimana kita mencari ekstrak yang terstandar yang memang sudah kita lihat potensinya untuk menjadi tadi, ya, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Dan khususnya dalam konteks hari ini kita benar-benar harus mencari suplemen yang kira-kira paling pas untuk menangani COVID-19. Prosedurnya ya Bapak Ibu lebih tahu dari kami, ya. Misalkan tentunya yang pertama setelah ada ekstraksi terstandar kita lihat sistematik reviewnya, kemudian studi bioinformatikanya untuk memastikan kecocokan zat-zat yang dikandung, dan tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah uji klinis. Bagaimanapun memang tantangan terbesar untuk obat itu adalah uji klinisnya, di mana di Indonesia sering dilakukan uji klinisnya lama dan mahal. Tapi memang itulah tahapan yang harus dilewati, dan pemerintah kami akan coba untuk membuat uji klinis ini tidak menjadi beban bagi pengembangan obat maupun suplemen di Indonesia. Nah, konsep triple helix kami lanjutkan dalam pengembangan vaksin, ya, vaksin merah putih, di mana saat ini sudah ada halaman berikut, sudah ada 6 sampai 7, ya, 6 sampai 7 platform yang digunakan, salah satu dari UI, dan UI dari Fakultas Kedokteran pertama mengembangkan DNA, mRNA, dan virus live partikel. Kuncinya adalah kita tidak hanya fokus kepada upaya pengembangan bibit vaksinnya, tapi kami juga mencoba memastikan hilirisasinya. Siapa pabrik atau manufacturer yang akan membuat vaksin tersebut, ya. Saat ini memang pemerintah menjalankan double track. Ada pengembangan vaksin yang kerjasama luar negeri, ada yang vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih pun tidak cukup hanya bisa dikerjakan oleh Bio Farma, karena Bio Farma punya keterbatasan kapasitas. Karena itu kita juga melakukan fasilitasi agar perusahaan-perusahaan swasta bisa ikut terlibat untuk nantinya memproduksi vaksin merah putih tersebut. Nah, triple helix, ya, dalam konteks perguruan tinggi tentunya, dalam hal ini FIPA. Nah, kita harapkan melalui triple helix sama berikut, penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi dapat diaplikasikan untuk pembangunan bangsa kita, ya, untuk mencapai visi 2045 misalnya, melalui penerapan di dunia industri dan pembuatan kebijakan. Jadi poin disampaikan Pak Rektor tadi bahwa jangan sampai meskipun ini riset dasar kemudian berhenti hanya pada artikel yang sangat bagus dipublikasikan di Q1, tetapi harus menjadi trigger dari riset lanjutan, ya. Saya pernah misalkan melihat lab dari IP yang ada di Cibinong yang untuk life sciences, ya. Nah, di situ misalkan dilakukan penelitian mengenai mikroba, ya, mikroba yang tentunya dari nama yang kita tahu itu sangat kecil dan susah dilihat. Tetapi tentunya penelitian mikroba itu tidak boleh berhenti hanya sekedar bagaimana melakukan kultur ataupun melakukan upaya untuk mikrobanya sendiri, tetapi harus ada ide bahwa mikroba ini nantinya kalau dilanjutkan itu akan menjadi apa. Nah, waktu itu saya bicara dengan salah satu peneliti, saya tanya mikroba ini lanjutannya bisa jadi apa. Dia mengatakan bahwa mikroba ini sebenarnya kalau dilanjutkan penelitiannya bisa menjadi potensi energi terbarukan. Ya, nah,
Ini hal-hal penting. Mungkin yang melanjutkan energi terbarukan tidak harus dari FIPA, ya dari fakultas lain, dari universitas lain. Tapi yang paling penting, proses riset itu tidak berhenti hanya di basicnya, karena basic itu kemudian harus dibawa ke pengembangannya, menjadi riset terapan juga, dan akhirnya bisa menjadi suatu produk inovasi yang bermanfaat, langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah, disinilah kita harapkan nanti di DFIPA dalam proses triple helix, setiap individu, filantropi, organisasi itu memiliki peranan penting ya untuk mendorong kolaborasi. Jadi saya harapkan Pak Dekan, Jabat Dekan saat ini terus mendorong kolaborasi antar jurusan di FIPA maupun antar bidang di UI dan antar universitas. Ya. Dan tentunya kita harapkan perguruan tinggi dan masyarakat tentunya dibantu pemerintah bisa mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru. Ya, sekali lagi, meskipun ini sedasar bukan berarti teman-teman di FIPA tidak bisa melahirkan inovasi baru, sangat bisa. Tapi kuncinya tadi bekerja sama dengan pihak lain. Ya, dan tentunya peran kami adalah mendorong atau memberikan insentif, ya termasuk untuk biaya penelitiannya, ya dan juga mendorong agar pihak-pihak di dalam negeri mau memakai hasil pengembangan teknologi atau inovasi yang dilahirkan. Ya. Nah, disinilah kita harapkan nantinya triple helix kalau bisa berjalan mulus, bisa kemudian menjadi n-helix dengan menambah pemangku kepentingan, misalkan masyarakat, media, ya lembaga non-profit dan yang lainnya. Nah, disinilah peran FIPA ke depan dalam usia 60, bagaimana caranya agar triple helix bisa berjalan dengan baik. Sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan dirgahayu ke 60 Fakultas FIPA UI dan terus memposisikan diri sebagai yang terdepan dalam penelitian ilmu dasar, tetapi juga tidak pernah lupa untuk menjadi trigger bagi lanjutan dari penelitian dasar tersebut menjadi sesuatu inovasi yang dibutuhkan dan dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atas sambutan yang diberikan.